Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji bab yang ke-18, hadis-hadis yang terkait dengan larangan melaksanakan perkara bid'ah. Ini. Ya, ya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan melakukan bid'ah, fakathiratun, maka itu sangat banyak ya, jiddan, sangat banyak ya. Wahia masyhurah, hadis-hadis tersebut itu sudah populer. Fanaktasiru, maka kami meringkas ala torofin minha. Ala torofin, kami meringkas menjadi ya apa sedikit gitu ya. Nah, minha diantaranya, jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini ya, disampaikan oleh Imam Nawawi ini beberapa saja ya. Sedangkan yang belum disebut oleh Imam Nawawi ini tentu banyak ya. Ini menunjukkan beliau tawadhu ya, tawadhu. An Aisyah, dari sahabiyah Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai
Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. 174 diantaranya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat banyak sekali referensi yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai Sayyidatina Aisyah. Qalat, beliau berkata, Sayyidatina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu ma laisa minhu fahuwa raddun. Man, siapa saja, ahdatsa yang dia mengada-ada, membuat perkara baru, mengadakan perkara baru, fi amrina, di dalam urusan ini, di dalam agama Islam maksudnya, di dalam urusan kami itu artinya ada di dalam agama Islam ini, ya, hadza, yaitu syariat Islam ini, ma, yaitu sesuatu, ya, mengada-adakan sesuatu, membuat-buat sesuatu pada urusan agama Islam ini, pada syariat Islam ini, laisa minhu, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, ya, fahuwa, maka apa yang diada-adakan tadi itu raddun, ya, ditolak. Jadi perkara-perkara baru yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka dia ditolak. Jadi yang dimaksud di sini adalah perkara yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Maka ini tidak berbicara di luar konteks ibadah. Ya, kalau itu urusan di luar syariat, ya, di luar tata cara ibadah, ya, di luar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak termasuk di sini, ya. Misalkan bekerja sebagai ini, petani sebagai apapun, ya, melakukan perbuatan-perbuatan muamalah, misalkan berdagang dan sebagainya, ya, ini tidak. Tapi ini adalah yang terkait dengan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Maka kalau itu diada-adakan, maka itu ditolak. Artinya tidak diterima. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini jawami'ul kalim, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW dengan redaksi yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Inilah yang bisa membentengi, ya, agama kita ini dari kehancuran. Ya, karena kalau tidak dibentengi seperti ini, masuk sana masuk sini, ya ruwet akhirnya. Ya, umat menjadi tidak jelas kalau tidak ada benteng seperti ini. Misalkan ya, perkara bid'ah ini yang ditolak ini adalah misalkan, ya, ketika ada pendapat, ya, bahkan dia punya umat gitu, ya, punya jamaah gitu, yang kemudian menetapkan satu Syawal atau satu Ramadan, ini dasarnya dari ombak begitu, ya, dari pergerakan air di pantai. Kalau ini begini, ya, nanti sudah satu Ramadan. Ini tentu tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Sumu li ru'yatih, ya, wa aftiru li ru'yatih. Kalau sabda Nabi itu adalah puasalah kalian, ya, sebab kalian melihat hilal,
Dan juga demikian kalian berbuka atau kemudian Idul Fitri. Itu sebab melihat hilal. Ya. Jadi sumbernya adalah hilal itu. Ya. Bukan arus air atau apa itu. Atau berdasarkan telepon, misalkan telepon kepada Allah. Ya. Itu malah itu bid'ah itu ya. Itu pun ada pentingnya. Sehingga dia memulai Ramadan itu sampai 3 hari sebelum umat Islam memulai puasanya. Ya. Kemudian dia Idul Fitri 3 hari sebelum umat Islam beridul fitri. Kenapa? Dasarnya bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh perkara bid'ah yang dolal, ya, perkara bid'ah yang sesat ini, yang kita tidak boleh mengikutinya. Maka kemudian agama dibingkai dengan hadis ini agar kemudian masih tetap terjaga sampai hari kiamat. Nah, bid'ah ini ya diartikan sebagai kullu amrin yattakhidhuhun nas biqasdi taqarrubi ilallahi wa lam yarid fihi nassun min kitabin aw sunnatin fahuwa bid'atun mardudah. Itu tadi sudah disampaikan bahwa bid'ah itu yang dolal ini, yang sesat ini adalah yaitu perkara yang dimaksudkan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi tidak berdasar kepada nas, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Sekali lagi, Al-Quran dan hadis ini global, merupakan pokok dari ajaran agama, maka semua yang mendasarkan kepada itu, maka itu tidak dibilang bid'ah yang sesat. Ya, karena juga apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW, ya, itu kemudian saat ini konteksnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda, tetapi maksudnya sama. Ya. Misalkan ketika pada zaman Nabi tidak ada ya belajar tentang tajwid, misalkan nggak ada Nabi mengajarkan ini hukumnya izhar, ya, nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar ini hamzah, ha, dan seterusnya. Ini klab, nggak ada pada zaman Nabi. Ya. Tetapi karena mempelajari tajwid ini adalah ya untuk supaya kita benar dalam membaca Al-Qur'an, maka belajar tajwid ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah atau kemudian hukumnya adalah fardu kifayah. Justru yang seperti ini fardu kifayah. Sampai kapanpun itu fardu kifayah. Kalau tidak ada segolongan umat, segolongan kaum muslimin yang belajar tajwid, satu pun tidak ada, maka berdosa itu. Karena nanti bisa luntur nanti cara membaca yang benar Al-Quran. Demikian pula belajar nahwu, belajar tata cara kaidah bahasa Arab, ya, dalam rangka supaya bisa memahami Al-Quran. Ini juga fardu kifayah. Jangan sampai umat Islam tidak ada yang paham nahwu sama sekali, tidak ada yang paham sorof sama sekali, balaghah dan seterusnya, yang dengan ilmu-ilmu itu bisa memahami Al-Quran dengan baik. Dan Nabi tidak mengajarkan ini, ya, namanya i'rab itu seperti ini, i'rab rafa, nasab dan seterusnya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan sahabat juga tidak mengajarkan itu. Tidak pernah mengajarkan sahabat itu ini i'rab rafa ini seperti ini, alamat-alamatnya dhammah dan seterusnya, enggak pernah. Tapi umat Islam belajar nahwu ya dalam rangka supaya bisa memahami Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an bisa tetap terjaga sampai hari kiamat. Ini fardu kifayah, bid'ah. Tapi yang ada dasarnya tentunya adalah supaya kita bisa memahami Al-Quran. Nah, tapi kalau tadi itu kan nelpon Allah atau ombak di laut, ya, untuk menentukan satu Ramadan, ini jelas tidak ada dasarnya, jelas tertolak. Gitu. Jadi ada bid'ah yang bahkan hukumnya adalah fardu kifayah. Ada bid'ah yang hukumnya tadi adalah sunnah, misalkan membangun madrasah, membangun pesantren yang ada kelas-kelasnya, ya, sekolah juga demikian, sekolah-sekolah Islam, ya.
Itu tidak ada pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi kalau mengajar ya semua sahabat dari berbagai golongan, dari yang paling tua sampai yang paling muda, belia sekalipun sama di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat yang sudah lama masuk Islam dan sahabat yang baru masuk Islam juga di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi kemudian sekarang berkembang. Ya, ada kurikulum-kurikulum yang disusun. Ya, ini kurikulum tahun ini untuk kelas ini, untuk kelas dan seterusnya. Nah, ini semua adalah bid'ah, tapi sunnah, ya, sunnah. Nah, adapun tadi yang bid'ah yang dolal itu kalau ya tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seperti ini fahuwa maka itu ditolak, ya, ditolak. Kita menolaknya, ya, kita menolaknya, tidak mengikutinya. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat li muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Sayyidatina Aisyah juga, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amal laisa alaihi, yang tidak ada padanya amruna, yaitu perkara kami, urusan kami, artinya adalah agama ini, ya, yang sudah eh, sudah ada tentu dasarnya Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka amal tadi itu adalah ditolak, ya. Jadi karena global, maka ya berdasar kepada itu jalannya bisa pemahamannya bisa beberapa, sehingga kemudian misalkan ada yang mendasarkan satu Syawal atau satu Ramadan ini adalah dengan hisab, yang satu dengan ru'yah misalkan. Ini sama ini karena semua mengarah kepada apa? Kepada hilal, ya, kepada munculnya hilal ini, ya, sehingga ini tidak apa-apa yang seperti ini, ya, ini tidak bid'ah atau maksudnya adalah bid'ah yang dolal. Tapi kalau tadi itu berdasarkan ombak tadi itu jelas ini tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itu contohnya adalah amal yang tertolak, sholatnya puasanya tertolak semuanya. Kenapa? Karena dia berpuasa belum saatnya puasa Ramadan. Apalagi ketika dia masih puasa Ramadan sudah Idul Fitri. Ya jelas dia, wah itu bahaya sekali, ya. Seperti itu berbahaya sekali. Ini tugasnya majelis ulama, tugasnya para pemerintah tentunya menasehati dan kemudian memberikan pemahaman yang benar kepadanya. Termasuk juga ada yang meyakini ada nabi baru, ya, dan seterusnya, itu semua kita tolak karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini juga sahabat kekasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Ada 1.540 hadis dari sahabat Jabir, termasuk sahabat pilihannya Nabi, ya. Yang salah satu cerita unik dari sahabat Jabir adalah setelah sepeninggal Nabi, itu beliau, ya, suatu ketika mengimami sholat, ya, tidak seperti biasa mengimami sholat dengan hanya memakai sarung, ya, memakai izar, sarung itu yang diikat di lehernya, jadi ikat di lehernya, yang penting nutupi aurat. Ini, ya, maaf sempat terlempar, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Jabir. Qala, berkata sahabat Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika beliau khutbah, ya, beliau menyampaikan khutbah, ihmarrat ainahu, itu memerah kedua mata beliau. Kedua mata beliau nampak merah. Wa ala sautuhu, dan suara beliau meninggi keras. Washtadda ghadabuhu, dan tampak sangat marah beliau. Ya, suatu ketika Nabi itu khutbah dengan dengan suara tinggi, kedua mata beliau memerah dan eh, apa tampak sangat marah beliau. Hatta ka'annahu, ya, sehingga seolah-olah beliau mungdziru jaishin, itu memberi arahan kepada pasukan, ya, sangat ini tuh, sangat keras beliau. Yaqulu, beliau bersabda, sabbahakum wa massakum, ya, bersiap-siagalah kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, ini maksudnya Nabi ini itu diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kondisi umatnya nanti. Bahwa umatnya nanti itu wah bermacam-macam ya. Mengaku mengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian tadi membuat perkara-perkara yang baru, yang tidak ada hadis, yang tidak ada sumbernya. Yang itu banyak sekali. Banyak sekali. Ini sampai Nabi itu begitu marah begitu. Kenapa beliau marah dan seperti kayak orang marah begitu ya? Karena beliau sangat-sangat khawatir kepada umatnya. Beliau itu sangat ingin bukan hanya satu atau dua umatnya yang ikut beliau, tapi beliau ingin semua umat beliau itu ngikut beliau. Karena ini jalan yang benar, beliau tahu ini. Ya. Sehingga ketika tahu bahwa umatnya nanti itu berselewar, ya, kemana-mana dia nggak perkara-perkara bid'ah merajalela tadi ya, itu beliau marah. Kenapa beliau marah? Karena beliau cinta, ya, karena beliau cinta. Jadi bukan marah-marah nggak jelas, tapi marah karena cinta. Sebagaimana kalau ya orang tua kepada anaknya, ya, orang tua kepada anaknya, yang ya terutama ibu ini ya, ketika tahu misalkan anaknya, anak kecilnya itu ya jalan-jalan ke jalan raya gitu ya, itu nggak mungkin ibu ini kemudian hei nak kesini ya, jangan ke sana, jangan di sana, nggak mungkin begitu, pasti teriak ya, karena tak khawatir anaknya keserempet atau ketabrak motor atau mobil, pasti teriak kalau ibu ya, wah wah histeris pasti, bahkan beliau akan melari mengejar ya dan memeluk segera anaknya, nggak peduli itu ada mobil juga yang berseliweran, mungkin dia juga bisa ketabrak itu. Kenapa ibu seperti itu? Karena saking cintanya kepada anaknya. Dia nggak mungkin dengan nak gitu ya, atau ekspresi slow, ya pasti ekspresinya adalah ekspresi yang ya keras dan teriak, ya histeris, bahkan kemudian mungkin langsung berlari mengejar anaknya tadi itu, karena tahu anaknya ada di dalam situasi yang berbahaya, ya itu. Tapi kalau orang nggak cinta kepada anak tadi, ya nggak kenal sama sekali sama anak tadi, paling hanya melihat deh anak kecil tuh ngapain kok jalan-jalan gitu ya, mungkin begitu. Atau kalau dia dia empati, mungkin juga, dia juga teriak juga gitu. Tapi yang tidak suka atau tidak ada kepedulian, justru karena tidak peduli maka dibiarkan. Nah ini ya, karena tidak peduli berarti tidak ada cinta, maka dibiarkan. Ya terserahlah, mau keserempet, mau ketabrak, terserah. Bukan anak saya, misalkan. Beda dengan ibu, bapak yang pasti akan, karena itu anaknya.
Nah, Nabi Muhammad SAW juga demikian terhadap umatnya. Beliau tahu nanti itu umatku seperti ini, seperti itu, tahu. Dari mana? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau marah. Nah, ini aja itu pemahamannya seperti itu. Sehingga Nabi kemudian eh, mewanti-wanti kepada umatnya, "Sobbahakum mamasakum." Hati-hati, siap siagalah terus kalian terhadap upaya-upaya musuh baik di waktu pagi maupun sore yang berusaha menyelewengkan ajaran agama yang lurus ini. Wayakul, dan beliau bersabda, bu'itsu, aku diutus. Ana ini tadi adalah taukid, ya, mengukuhkan tu ini. Ana, yaitu aku, wasa'atu, dan hari kiamat, kahata ini. Beliau hata ini seperti dua jari ini, gitu ya. Jadi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat itu dekat seperti kedua jari ini, yaitu wayakrinu, atau kemudian di riwayat yang lain itu wayakrunu, pakai roknya di dhammah, ya, beliau mendekatkan, ya, baina usbu'aihi, yaitu antara kedua jari beliau, as-sababati, yaitu jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Beliau sampaikan seperti ini adalah satu isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tahun 1015 abad yang lalu, itu beliau sudah sampaikan dengan hari kiamat itu dekat seperti ini. Artinya usia bumi ini sudah tua, ya. Beliau nabi terakhir dari Nabi Adam terus sampai ke Nabi Muhammad ini ada 124.000 nabi, ya. Ada 314 rasul, itu ya. Itu beliau terakhir. Jadi usia bumi ini sudah tua. Maka kiamat itu sudah dekat. Ya, tapi dekatnya bukan 12 Juli atau 12 Juli 2020 gitu ya, sehingga kelewat kiamatnya, atau kemarin itu ada yang menyampaikan kiamat tanggal berapa, itu bid'ah semua, itu nggak ada dasarnya itu ya. Jadi beliau sampaikan kiamat dekat ini, ya, sampai sedekat ini itu Nabi dengan 15 abad tahun yang lalu, apalagi kita sekarang ini ya. Nah, ini beliau tahu kondisi umatnya yang nanti, ya, saling berselisih, ya, menumbuhkan banyak perkara bid'ah, sampai beliau itu marah seperti itu. Wa yaqul, dan beliau bersabda di dalam khutbahnya, amma ba'd, ya, amma ba'd ini kalau sudah tadi itu, ya, alhamdulillah, kemudian sholawat dan seterusnya itu, kemudian amma ba'd. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna khairal hadithi, ya, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullahi, Al-Quran. Sebaik-baiknya ucapan, kalam, adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Wa khairal hadi, atau dalam riwayat yang lain adalah wa khairal huda, hadiyu Muhammadin, atau huda Muhammadin. Jadi kalau huda ya huda juga di sini. Kalau hadi ya juga hadi, ya. Jadi ini apa? Ada hadi, ada juga huda. Wa khairal hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, ya, ada makna tersirat di sini adalah supaya umat beliau senantiasa menyibukkan dengan belajar Al-Quran dan hadis. Bukan hanya belajar cara membaca, ya, tapi juga memahaminya supaya bisa faham dan bisa melaksanakannya. Bagaimana bisa melaksanakan Al-Quran dan hadis kalau tidak faham, gitu ya. Apalagi pemahamannya salah begitu, ya. Jadi membaca, memahami, ya, melaksanakan, menghafal juga, ya, kalau mampu. Kalau enggak ya penting adalah melaksanakan. Dan untuk bisa melaksanakan tentu ya harus paham. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah amun yuridu khos, aroda khos, ya, atau aroda khos. Itu teks umum tetapi dimaksudkan adalah untuk yang khusus. Jadi semua bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Ini adalah teksnya umum tapi maksudnya adalah khusus. Yang tahu seperti ini siapa? Ya para ulama.
Dan kita tidak ini ya memahaminya secara teks saja ya. Ya. Jadi kenapa tadi sudah banyak contoh ya. Ya bid'ah yang dolalah adalah perkara-perkara baru yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Tidak sampai ya dasarnya kepada Al-Quran dan hadis tidak ada, itu dolal. Ya, perkara-perkara ibadah itu tadi ya, dolal. Sholat 5 waktu jadi 4 waktu, dolal lah itu. Jadi 6 waktu, dolal lah itu kalau di, ada yang ngajak seperti itu. Puasa digabung ya, dicampur aduk antara Islam dan agama lain, ya udahlah itu. Sumayakul, kemudian beliau bersabda, ana aula bikulli mu'minin. Aku lebih berhak bikulli mu'minin atas seorang mukmin min nafsih daripada dirinya. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang dengannya itu manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia hidup tetapi nantinya akan tidak memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan kita dunia akhirat ini karena kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kemudian ya la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahu. Ya, jadi Rasulullah juga menyampaikan bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga aku Nabi Muhammad itu lebih dicintainya daripada dia, orang tuanya dan seterusnya. Jadi Nabi harus didulukan. Ya, meskipun jiwa kita, nafsu kita tidak suka, tetapi kita mendahulukan. Kalau itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta benda fali ahli, maka hartanya itu untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Ini juga hadis yang syariat tentang waris, tentang pembagian harta warisan. Nah, tentu detailnya tidak disampaikan oleh Nabi. Ini di Al-Quran ada itu, di Al-Quran juga ada itu tentang waris. Ya, tapi lebih detail lagi itu diterangkan oleh para ulama di dalam kitab. Ya, di antaranya yang pionirnya adalah sahabat Zaid bin Sabit. Ada kitab tentang faraid, tentang pembagian waris, dan itu lengkap itu ya penjelasannya. Jadi ini tentang waris. Wa man taraka dainan, dan barang siapa yang meninggalkan hutang au boyaan atau tanggungan, baik itu keluarga, istri maupun anak-anak, ya tentu terutama adalah anak-anak yatim, ya orang meninggalkan anak, ya, dan tentu menjadi orang yang tidak mampu. Ya, kalau mampu ya tentu tidak termasuk ini. Fa ilayya, maka untuk aku, fa ilayya, maka kepadaku, wa alayya, dan wajib atasku untuk menanggungnya. Jadi Nabi itu kalau ada sahabat yang meninggal, ya, baik karena jihad fisabilillah maupun meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak yatim yang tidak mampu, maka beliau menanggungnya. Ini juga syariat tentang fakir dan anak-anak miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, ini juga dasarnya itu, ya. Jadi siapa yang menanggung fakir miskin dan anak-anak terlantar, ya tentu negara. Tapi kalau sudah ada yang menanggungnya atau sudah bisa hidup mapan, ya tentu tidak menjadi tanggung jawab negara. Ini Rasul menyontohkan kalau ada yang meninggalkan keluarga dan anak-anak yatim yang tidak mampu, maka menjadi tanggungan Nabi, yaitu akan ditanggung hidupnya, ekonominya dari Baitul Mal. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Kemudian ada hadis berikutnya wa anil Irbad bin Sariyah, dari sahabat Irbad bin Sariyah
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Irbad bin Sariyah, hadithuhu as-sabiq, hadisnya itu sudah lalu, sudah lewat, fi babil muhafadzati ala sunnah, yaitu pada bab sebelum ini, bab ke-17, yaitu menjaga tentang sunnah. Isi dari hadis riwayat dari sahabat Irbad bin Sariyah ini adalah agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta sunnahnya Khulafaur Rasyidin, dengan menggigitnya atau memegangnya dengan sekuat tenaganya. Jangan sampai lepas. Ya, karena itulah pokok dari agama ini, yaitu agama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, tambah iman dan takwa, serta menambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ustaz. Kami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.